Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang ada di rumah, tentu saja pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang luar biasa karena kita akan terus memberitakan tentang sepak bola Indonesia, baik itu pemain-pemain yang ada di lokal Indonesia di Superliga ataupun pemain-pemain yang abroad di luar negeri. Dan berita yang sangat menghebohkan bahwasanya Erick Thohir setelah mendapatkan informasi bahwa striker timnas Indonesia yang bermain untuk klub Oxford United yang di Liga Championship di Liga Inggris sana mengalami sebuah cedera ketika dia bermain bersama Oxford di Piala Presiden di Indonesia, dan saat menghadapi Arema itu dia harus ditarik keluar lapangan dan tentu saja harus mengalami sebuah rangkaian prosesi operasi. Dan oleh Romani telah selesai melakukan tindakan operasi. Nah, dengan demikian pasti kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang pasti apakah oleh Romani pasti akan bermain pada kuarter keempat Piala Dunia zona Asia. Kita berada satu grup dengan Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Ini cukup berat ya ketika saya melihat grup ini yang diinformasikan oleh AFC. Waduh, ini grup berat. Kita pernah kalah dengan Irak di kuarter kedua dengan ya cukup telak ya, 1-5 dan 2-0. Ya, cukup telak dengan kekalahan yang pernah kita terima saat melawan Irak. Sedangkan dengan Arab Saudi di kuarter yang ketiga kemarin kita imbang di Arab Saudi dan menang 2-0 di kandang Indonesia. Sedangkan bagaimana peluang kita Indonesia? Tentu saja peluangnya masih bisa kita berjuang. Tetapi dengan cederanya oleh Romani, sang striker kita, kabar dari Pak Erick Thohir, Ketua PSSI Indonesia, mengatakan bahwasanya dia akan menaturalisasi pemain baru dua ya. Kita nggak tahu siapa aja yang akan dinaturalisasi karena Pak Erick Thohir ini tidak akan memberikan informasi kepada publik kecuali informasi itu sudah final, sudah pas, sudah clear ya. Contoh, beliau tidak akan menginformasikan kepada publik mengenai dua pemain yang akan, nama-nama pemain yang akan dinaturalisasi. Karena ya itu, sebelum ada hitam di atas putih, Pak Erick Thohir tidak akan mengatakan apapun kepada publik. Tapi sebagai publik, sebagai pecinta bola Indonesia, kita pasti akan menebak-nebak siapa mereka. Kalau saya sih ya bisa menebak satu nama. Karena Pak Erick Thohir bilang di belakang sudah banyak, di tengah juga udah banyak. Siapa yang akan mengisi komponen dua pemain yang akan menjadi striker ataupun sayap di depan ya? Tentu saja pilihan saya ada jatuh pada Emiliano Jonathan, pemain Utrecht yang tampil eksplosif. Ini grade-nya mendekati A. Kalau melihat bagaimana kualitas yang ditampilkan oleh Emiliano Jonathan ketika dia menggantikan oleh Romani di Utrecht, menjadi buah bibir banyak pecinta bola di seluruh dunia. Tentu saja ini menjadi kabar yang cukup menggembirakan ketika memang kalau benar ya satu pemain ini, Emiliano Jonathan, bisa resmi mengenakan timnas Indonesia atau berbaju merah putih, itu adalah kebanggaan bagi kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Dan pemain berikutnya saya tidak bisa menebak-nebak karena ya itu tadi, kita mencari striker top itu, top grade A itu susah untuk kita mengatakan dia memang berbaju ataupun berdarah Indonesia dan dia bisa membela timnas Indonesia. Tentu saja saya hanya bisa menebak satu pemain yang kira-kira siapa akan dinaturalisasi. Kalau Zylstra itu sudah prosesnya, ini udah masuk, tinggal proses di DPR saja, tinggal ketok palu dia akan menjadi warga Indonesia. Kemudian siapa lagi itu? Jairo di The World, ini terlalu susah, terlalu rumit ya, karena progresnya ini juga mandek. Pak Erick Thohir juga mengatakan aduh ini Jairo susah untuk dinaturalisasi. Tapi yang dua ini yang terbaru ya, kita masih menunggu keputusan dari Presiden PSSI ataupun
Ketua PSSI Indonesia Pak Erick Thohir yang nanti pada saatnya akan menginformasikan, mengumumkan kepada kita. Tentu saja harapan kita sebagai penonton atau supporter Indonesia pasti akan selalu mendukung Pak Erick Thohir, PSSI dalam mengelola Indonesia ini, tentu saja sepak bolanya, karena kita sudah kemasukan dari Jepang untuk mengelola Liga Indonesia. Ini merupakan sebuah gambaran bagaimana liga kita harus ditata dengan profesional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu saja berita yang kita informasikan ini bisa benar bisa salah, karena kita hanya memprediksi siapa-siapa mereka yang akan masuk menggantikan oleh Romani. Dua orang pemain. Saya hanya bisa memprediksi satu orang, yaitu Miliano Jonathan. Sedangkan satu orang, I don't know, saya nggak bisa menebak siapapun dia. Tentu saja harapan kita adalah pemain yang terbaik untuk timnas Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Tentu saja dalam program Jelo Custen yang pada hari ini kita akan selalu memberikan informasi, karena saya pecinta bola timnas Indonesia. Salam olahraga.